Gua kira Pulsar gak bakal ikut-ikutan bikin keyboard rapid trigger, karena terakhir kali gue lihat bentuk keyboard mereka masih gitu-gitu aja, kayak floating ya, udah gitu doang. Tapi rupanya mereka ikutan juga, walaupun memang sedikit telat sih ya. Yang bikin dia menarik ini karena desainnya kayak beda aja gitu. Dimana yang lain bikin keyboardnya sekompak mungkin, dia malah pakai desain gaming pada umumnya yang floating aja. Tapi apakah rapid triggernya menarik? Apakah switchnya bagus? Langsung aja ini dia kita bahas Pulsar PCMK2HE. Sebelum kita mulai, coba kita cek dulu kelengkapan dari si keyboardnya ini. Pertama, kita bakal dapat kabel USB-C plus keycap puller 1 set, terus hard disk cover, keyboard ports, dan juga stiker brand. Cukup simple ya, nggak ada tambahan switch ekstra gitu di dalam paket penjualannya. Sekarang kita melipir ke keyboardnya. Pulsar PCMK2HE ini seperti yang gue bilang, dia pakai desain yang kayak keyboard gaming pada zaman dulu di era ya masih warnetan gitulah ya. Dia pakai desain floating gitu dengan ukuran layout TKL. Jadi kalau kalian nyari yang compact gitu, mungkin ini bukan targetnya ke kalian sih. Untuk dimensinya sendiri dari keyboard ini itu ada di 355 x 127 kali 37 mm. Di sisi samping kalian bisa ada nemuin port Type C dan juga ada tulisan-tulisan gitu di sampingnya, kayak bikin keyboard ini tuh menarik banget gitu jadinya. Lalu di bagian belakangnya ini juga pakai cover case transparan. Lalu di sisi depan top plate-nya ini dia pakai CNC aluminium yang bikin kita nostalgia juga jadinya, jadi sama keyboard gaming warnet yang biasanya di atasnya ini top mount-nya pakai aluminium gitu. Beralih ke bagian peredamnya, ini gue pengen langsung aja karena surprisingly si keyboard ini kalau diketik itu nggak kopong bunyinya. Tapi Pulsar ini masih kasih lumayan banyak lah untuk dampenernya nih. Di bagian dasarnya itu seperti yang kalian lihat, ini ada silikon yang cukup tebal di bagian dasarnya, lalu ada silikon foam dan juga ada PCB dengan print yang unik kayak puting gitu, ada tulisan-tulisan gitu ya kan. Terus ada silikon yang lumayan tebal dan gak ada switch padnya ya kan. Lalu langsung ke plate CNC-nya. Bahan bongkar dari keyboard ini juga cukup mudah, tinggal buka baut di bagian top mount-nya aja udah langsung bisa nyentuh ke bagian dalaman dari keyboard ini. Oh ya, gue hampir kelupaan, PCB-nya ini kalian bisa gonta-ganti switch apapun itu, yang penting magnetik ya. Tapi ngapain sih ganti switch-nya? Karena switch-nya udah cukup menarik nih. Nah, Pulsar ini udah kerja bareng dengan Gateron, jadi bikin switch-nya itu yang custom gitu lah, dengan nama Gateron X Pulsar Magnetic dengan warna biru gitu di switch-nya itu. Di sisi cover switch-nya ini juga dia udah yang kayak anti cahaya, jadi dia sedikit mereduce cahayanya dari si RGB-nya itu. Feel-nya gimana? Menurut gue ini salah satu switch magnetik yang paling ringan sih dibandingin Gateron Jet Pro ataupun TTC Com ya. Jadi selain buat gaming, ini keyboard tentunya kerasa buat nyaman di ngetik juga. Jadi kalau dipakai kerja ngantor ataupun kerjaan ya kan, ini juga masih cukup enak kok. Karena jujur gue paling kurang cocok lah sama switch magnetik kalau dipakai buat ngetik gitu, entah kenapa gitu. Jadi gue punya dua keyboard jadinya gitu. Dan sebelum kita lanjut bahas soal software dan switchnya lebih lanjut, kita dengar dulu sound testnya sebagai berikut. Oke, sekarang kita ke softwarenya. Ini sih cukup lucu ya, namanya ini Bimbimbap. Jadi kerasa keyboard kayak ala-ala Korea gitu. Ya, memang ini dari Korea sih sebenarnya. Menariknya ini udah web based gitu ya. Softwarenya udah bisa kalian akses lewat web ataupun mau download juga bisa-bisa aja sih. Dan fiturnya juga udah cukup stabil, nggak ada yang miss kayak kita input masukin apa fitur apa gitu, dan ya masuk ke keyboardnya terdeliver dengan baik ya. Pada halaman paling depannya kita langsung disuguhin sama LED ya. Di sini sih terlihat rapi banget dari settingan-settingannya. Kayak di sini kita bisa atur untuk modenya ya kan. Di sini juga udah ditempatkan dengan baik lah. Menurut gua secara UI Pulsar sih udah bagus ya. Dan di atasnya ini kita bisa pilih profile. Jadi total ada 3 profile yang bisa kita custom nantinya nih. Nah, lanjut ke sisi keymap. Keymap ini fungsinya tuh untuk atur multimedia function ataupun masukin makro key kalian ke buton yang kalian mau.
Oke, kita lanjut ke sisi makro. Makro di sini seperti biasa kita bisa bikin profile, lalu kita juga bisa record untuk input makro apa yang kita mau, ataupun mau import makro yang udah jadi dari keyboard lain itu juga bisa aja. Lanjut kita ke bagian setting. Setting di sini kita bisa atur bahasa ya, terus kita juga bisa atur enkerover. Enkerover itu fungsinya apa? Ini tuh untuk agar kita bisa pencet keyboardnya ini bisa secara berbarengan beberapa tombol. Lalu kita juga bisa atur polling rate-nya dari 1000 sampai 8000 Hz ya. Lalu di samping ini go ahead ya, kalian bisa cek websitenya mereka atau sosial media mereka. Lalu di sisi update, nah update ini fungsinya ya buat update software, firmware maksud gua. Tapi menurut gua untuk update firmware di sini masih kerasa cukup sulit ya, karena ini agak manual. Oke, kita lanjut ke bagian main course-nya ya. Di sini ya fitur yang diunggulkan tentu rapid trigger-nya nih. Nah, kita tinggal pencet aja tombol yang mau kita kasih rapid trigger-nya. Sebelum itu pastinya fungsi rapid trigger ini akan mati seperti ini. Jadi kita perlu aktifkan sendiri. Nah, kalau kita nggak aktifkan rapid trigger-nya, kita bisa atur activation point-nya. Apa itu activation point? Apa itu rapid trigger? Nah, di sini gue bakal jelasin nih buat yang masih nggak tahu ya. Rapid trigger adalah fitur switch di mana kalian bisa set activation range-nya itu sesuai dengan kemauan kalian. Atau kalau kalian nggak paham, kalian bisa atur lah level ketinggian buat input si switch-nya ini. Jadi bisa tinggi ataupun yang paling rendah juga bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian. Nah, kalau di switch mechanical pada umumnya itu dia sudah fix, tidak bisa kalian atur lagi inputnya mau di mana. Biasanya sih inputnya itu pada saat mentok ya. Lanjut ke pembahasannya. Di sini kita bisa atur activation point-nya itu dari 1 sampai ketinggian terakhirnya di 4 mm. Nah, selanjutnya kalau kita nyalakan fitur rapid trigger-nya, kita akan bisa menemukan beberapa settingan di sini nih. Yang tadinya itu kan kita bisa set activation point ini berubah pindah ke sini. Jadinya secara UI menurut gue ini memang bimbab ini bagus, mantep gitu. Jadi kayak rapi gitulah desainnya ya. Nah, kita bisa atur sama ya kan ketinggian tertinggi sampai di 0,1-nya untuk terendahnya dan ketinggian tertingginya di 4 mm. Nah, di sini di bagian bawahnya ini adalah sensitivitas dari switch-nya itu. Cukup disayangkan sebenarnya karena keyboard ini sudah datang terakhir, tapi masih belum bisa adopsi fitur-fitur yang paling baru ya. Ya, di sini fitur paling rendahnya ini masih di 0,10 mm yang biasanya ya brand-brand lain itu udah taruh sampai 0,02 atau 0,01 ya. Tapi ya mau gimana lagi? Mungkin ini bakal dapat update dari software nantinya ke depannya kalau user tahu kalau hal ini cukup dibutuhkan sama usernya. Tapi di sampingnya ini juga ini ada fitur yang wajib kalian nyalakan sih ya. Ini namanya continuous rapid trigger, biar pada saat kalian rilis switch-nya dia bakal tetap lanjut ke rapid trigger-nya, bukan dalam mode si fix activation mode-nya itu. Nah, di sini kita juga bisa separate si sensitivity-nya, jadi kita bisa atur pada saat inputnya di 0,1 dan resetnya di berapa, itu terserah kalian, bisa kalian atur sendiri. Tapi kalau saran gue sih disatuin aja biar gampang. Nah, selanjutnya ada fitur bottom out protection yang dimana ya fitur ini biasanya dibutuhkan kalau keyboard-nya itu tidak terinput dengan baik lah. Kalau misalnya kita tahu sensitivity terlalu rendah, biasanya keyboard itu suka nggak kebaca sama switch-nya gitu. Kayak terlalu cepet inputnya, jadi kayak nggak kebaca lah. Ada beberapa tombol kalian suka kebaca. Biasanya sih problemnya kayak gitu. Tapi di sini gua sarankan sih nggak perlu nyalain aja, karena ya ini juga di 0,01 mm, jarang juga ada masalah di 0,01 mm sejujurnya. Biasanya itu hal kayak gini masalahnya di yang udah kecil-kecil gitu lah, 0,2 ya kan, atau 0, sekian, itu udah yang paling kecil lah pokoknya. Dan juga gua tes dengan game Valorant, ini nggak ada kerasa tombol-tombol yang nggak ke input atau miss input, walaupun gua matikan bottom out protectionnya. Jadi mau kalian pakai dengan mode seperti ini ya, 0,1 semuanya ini tetap aman-aman aja. Untuk fitur gamingnya ada sih, cuma SOCD doang, tapi fitur-fitur lainnya nggak ada. Dan tombolnya juga nggak bisa di custom, ini udah fix huruf A sama D aja yang bisa buat SOCD ini. Dan untuk aktifin dan matiinnya kalian tinggal pencet FN shift kiri kira-kira 3 detikan gitu ya, dan itu udah otomatis ataupun udah aktif. Dan so far gue juga nggak nemu kendala, dan ini masuk-masuk aja, enak-enak aja pemakaian gue untuk fitur snap tab-nya atau SOCD-nya ini nggak ada masalah sih ya. Untuk harganya sekitar 2 jutaan lah, dan kadang ini sempet diskon juga kalau beruntung sih ya. Tapi sayangnya keyboard ini udah sold out juga, udah nggak bisa kalian beli juga. Jadi kalau kalian tertarik kalian bisa pencet notify me, jadi mungkin bakal ngirim kayak notif ke kalian dan juga si pulsarnya, jadi dia bisa lihat seberapa interest orang sama keyboard satu ini gitu. Apakah ini yang paling menarik? Menurut gue sih tidak terlalu menarik ya, dengan desain TKL-nya dan juga ya bentukannya gitu, dan secara harga tidak terlalu menarik karena masih terdapat beberapa kekurangan dari sisi software sih terutamanya. Untuk fitur gamingnya cuma ada SOCD doang tuh soalnya, dan fitur-fitur lain seperti DKS, Rapid Shift, terus
dan lain-lainnya itu juga nggak ada sama sekali di sini. Lalu di bagian CVT juga masih stuck di 0,1 mm yang harusnya sih bisa sampai 0,02 harusnya ya, karena dia juga pasti udah dapat lah fitur-fitur kayak gitu, udah ngeliat juga kompetitornya bikin yang kayak gini gitu loh. Kalau hal-hal ini di solve lewat firmware update mungkin ya, ini bisa aja bikin keyboard ini jauh lebih menarik tuh jadinya. Ya baik lagi, ini semua selera kalian lah kan. Dan mungkin segitu dulu untuk pesan gua kali ini. Kalau suka subscribe channel ini, kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gua perlu apa lagi yang pengen gua bahas, segitu dulu. Gua Mbak undur diri, bye bye.